Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Anda semuanya, kita sekarang akan mempelajari sistem starter ya. Tujuan kita mempelajari adalah Anda harus bisa mengidentifikasi komponen-komponennya. Yang kedua yaitu Anda harus dapat mendiagnosis gangguannya. Yang ketiga, Anda harus dapat melakukan perbaikan. Jadi tujuan kita mempelajari ini adalah Anda harus bisa mengidentifikasi, mendiagnosis, melakukan perbaikannya. Oke. Wiringnya bisa Anda lihat di sini. Ini adalah wiring diagram sistem starter. Bisa Anda lihat di sini. Kemudian ada baterai, ada sekring, ada kunci kontak, ada ini. Cara kerjanya, ini Anda lihat nih. Cara kerjanya bisa Anda lihat di sini. Pada saat Anda menghidupkan motor, menghidupkan kunci kontak, ini kunci kontaknya ya. Menghidupkan kunci kontak, menyalakan kunci kontak, maka arus dari sini terus ke sekring ya. Sekring ini fungsinya untuk pengaman. Arusnya akan terus mengalir ke relay. Itu pada saat Anda menyalakan kunci kontak. Nah, relay ini ya nanti ada masanya nanti Anda belum menekan motor saklar starter. Apabila Anda menekan saklar itu nanti, saklar starternya nanti, maka arus masanya dari sini akan terhubung nanti ke relay starter, sehingga jika satu komponen ya telah mendapatkan arus positif dan negatif, apa yang terjadi? Dia akan bereaksi, akan bekerja. Apabila gulungan dawa ini terdapat dialirin arus, maka plat yang dalam ini dia akan menjadi magnet ya. Magnet, dia akan tertarik di sini. Tarik akan menghubungkan terminal satu dengan terminal yang satu lagi ini, sehingga yang dua ini terhubung melalui plat yang ini, yang panjang T ini. Itu pada saat Anda melakukan starter ya. Sehingga apa yang terjadi apabila Anda melakukan tekan saklar starter ini dan menghubung ini kan ya, menghubungkan terminal satu dengan terminal satu lagi, maka arus dari baterai akan langsung masuk ke motor starter. Langsung masuk ke sini. Yang di motor starter Anda sudah langsung terhubung dengan massa, sehingga apa yang jadi motor itu apabila sudah ada arus positif, sudah ada arus negatif, maka dia akan hidup. Anda akan hidup ya. Jika motor Anda sudah hidup, maka Anda akan melepaskan saklarnya nanti, saklar starter, sehingga massa sudah terputus, maka relaynya tidak berfungsi lagi, kembali ke semula. Maka arus dari baterai ke motor starter juga sudah terputus. Itu cara kerjanya ya. Baiklah, kita bahas komponennya satu-satu ini. Komponen-komponennya bisa Anda lihat penempatan ini. Ada kunci kontak, Anda udah tahu nih ya. Ini ada saklarnya ini sini, ada yang motor starter di sini, ada baterai. Yang ini mungkin udah paham Anda ini, bisa aja Anda nanti melihat di motor Anda masing-masing ya. Komponen-komponennya yang pertama adalah baterai. Ini baterai. Ya, sebelumnya mungkin Anda udah pelajari baterai ini, apa aja terdapat di dalam baterai ini. Saya Anda lihat di sini ya. Ada silka, filling port, negatif plat. Ya, banyak lah ini udah Anda pelajari sebelumnya. Lanjut komponennya yang selanjutnya ada relay. Relay ini fungsinya kan udah Bapak terangkan yang pertama tadi. Ini konektor relay. Bisa Anda lihat nanti di motor ya. Oke, motor starter. Ini adalah komponen motor starter. Anda lihat di sini ada ini tutupnya. Tutup motor starter, ada armatur ya, dan gulungnya ini, ada sikatnya di sini. Yang ini komutator ya, yang kecil ini lingkarannya ini adalah sikatnya. Sikat atau brass ya. Ini pemegang sikatnya. Tutupnya. Nah, itu komponen-komponen yang bagian motor starter. Pemeriksaannya, ini komponen yang lebih pembongkarannya yang lebih jelas, itu ini buka kaunnya di sini, nanti baru bisa ini urutan pembongkarnya ya. Bongkar, tutup radiator, ada armatur, ada sikat, ada pemegang sikat. Sini ada tutup depannya, ada gasket, ada ran ini. Ini roda gigi reduksinya, ini tutup belakangnya. Ini adalah cara pembongkarannya ya. Pemirsaannya bisa Anda lakukan, yang pertama itu periksa brasnya itu atau sikatnya itu, atau arangnya bahasa kita. Periksa nanti ketebalannya ini atau panjangnya ini dengan jangka sorong ya, minimalnya batasnya 4 mm. Lanjut, pemeriksaan yang Anda lakukan adalah armatur atau yang ada di dalam motor starter itu. Pemeriksaan lempengan komutatornya ini. Ini armatur ya, armatur ini kotor atau dawainya ini udah terhubung, saya lakukan pemeriksaan ya. Ini armatur, pemeriksaannya seperti ini. Menggunakan multi. Ini komutatornya tidak boleh terhubung dengan komutator yang sebelahnya, tapi yang di sebelahnya lagi, yang tolak belakangan seberangnya boleh ya terhubung, tapi yang ini tidak boleh, yang tetangganya ini tidak boleh terhubung. Anda periksa dengan multi ya, seperti ini contohnya yang ada di gambar. Nah, dan satu lagi
komutator dengan bodinya as ini tidak boleh jika terhubung. Jika dia terhubung ya, komutator dengan bodinya ini, maka kemungkinan ada kebocoran di sini, harusnya di sini. Jadi di sini yang terhubung ke bodinya, jadi di gulungnya di sini ya, aslinya tidak boleh. Oke. Pemeriksaan selanjutnya adalah relay starter. Nah, ini kabel input tegangan motor starter. Nah, ini misalnya merah masa positif dan masa seharusnya ada tegangan. Ini ada tegangan. Nanti kabel input kumparannya relaynya kuning atau merah dan masa. Nah, sekarang ada tegangan ketika tombol starter. Ketika kode starter maka ada tegangan yang 2 volt. Nah, lanjut kabel output motor merah putih dan masa harus ada komunitas. Nah, ini merah putih ya. Itu pemeriksaan relay starter. Sekarang kita mencari masalah dan kerusakannya lagi. Contohnya motor starter tidak berputar. Nah, yang Anda periksa adalah yang pertama, periksa tidak adanya sekring. Anda tahu ada sekringnya udah putus. Yang kedua, pastikan baterai terisi penuh. Jadi baterai Anda udah tua ya. Baterai ini biasanya masa pakainya itu lebih kurang 4 atau 3 tahun diganti ya. Lanjut konektor saklar relay, jadi untuk longgar Anda periksa itu nanti kalau starternya tidak berputar. Adanya rangkaian terbuka, kunci kontak rusak, saklar starter rusak, sekringnya terbakar, konektornya longgar. Itu yang Anda periksa ya, jika motor starternya tidak bisa berputar. Oke. Lanjut, motor starter Anda memutar mesin dengan lambat. Maksudnya hidup, motor starternya hidup tapi lambat ya. Mungkin yang terjadi adalah yang pertama, tegangan baterainya rendah, kabel terminalnya tidak tersambung dengan baik, kabel motor starter tidak tersambung, motor starter rusak, kabel masa baterai tidak terhubung dengan baik. Itu kemungkinan yang terjadi pada motor. Nah, ini motor starter berputar tapi mesin tidak ikut berputar. Nah, kemungkinan terjadi permasalahannya adalah motor starter berputar terbalik, motor starter tidak diikat dengan benar, terminal tidak terhubung dengan baik. Nah, pinion starter rusak, rodagi bergerak, starter tidak bekerja dengan baik atau rusak. Nah, ini kalau motor starter tetapi mesin tidak ikut berputar. Starter berputar tapi mesin tidak ikut berputar. Itu salah satunya kemungkinan yang akan terjadi. Oke, itu aja untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.